menyapa dulu. Shalom Bapak dan Ibu, ya Pak Johan ya. Shalom. Shalom. Sehat semua ya, sekeluarga ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, baik. Saya persilakan 15 menit ke depan ini Bapak dan Ibu akan bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan, memberkati kehidupan Bapak. Ya, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih khususnya PD Victory ya. Juga Bro Frans ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Johan Pitoyo, istri saya Erni, anak saya ada 5, cucu baru 6. Ya, perjalanan hidup saya ini cukup memberikan satu pelajaran bagi saya. Waktu punya dunia yang begitu indah, menurut penafsiran sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai ayah di dalam keluarga. Sebagai laki-laki, sebagai ayah di dalam keluarga, saya tidak pernah meninggalkan satu titik tanggung jawab terhadap istri dan anak mengenai ekonomi. Ya, dalam perjalanan saya pun menikmati kehidupan saya sebagai pengusaha yang sukses, di mana saya bisa menghidupi dan menafkahi semua keluarga saya, baik istri dan anak. Tetapi berjalannya waktu, saya menerima banyak masalah. Di masalah banyak itu, saya menerima ujian demi ujian yang saya terima, baik di dalam usaha, baik di dalam keluarga, maupun terhadap anak saya sendiri. Ternyata, singkat ceritanya, saya punya usaha itu, kalau di takaran dunia bisnis itu cukup sukses ya. Tetapi ada satu hal yang tidak berkenan pada Tuhan, bahwa di mana dunia itu sudah menguasai pikiran saya, ya, egois saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Karena dunia itu mencerminkan suatu kenyataan yang bisa kita lihat secara jelas. Di mana kekayaan itu dapat menutupi segalanya. Akhirnya, di satu hari, saya terjatuh di dalam dunia malam ya. Dunia malam. Di mana itu ada satu kejadian, satu perselingkuhan. Nah, sebagai ayah, sebagai bapak di dalam keluarga, ternyata bukan suatu keberhasilan. Secara dunia saya sangat berhasil. Tetapi di dalam dunia yang sebenarnya, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, setelah saya jatuh, ya, jatuh di dalam dunia pencobaan itu, baik itu perselingkuhan, di dalam keluarga juga sudah banyak ya problem lah. Problem yang saya alami, istri kurang perhatian, anak-anak juga kurang perhatian. Ternyata ini dapat terjadi semua. Awalnya saya itu sangat tertekan. Awalnya saya tidak bisa menerima. Kenapa saya harus mengalami hal yang seperti ini? Kekecewaan demi kekecewaan timbul, ya. Sempat istri juga ngomong sama saya tidak pernah berharap harta warisan kamu. Saya tidak pernah menerima kebahagiaan dari kamu. Begitu juga anak-anak. Anak-anak pun merasa tidak ada seorang ayah, tidak ada seorang figur bapak di dalam keluarga. Kenapa? Karena saya terlalu sibuk dengan usaha. Waktu 24 jam, 20 jam itu mungkin untuk usaha. Saya terlena dengan usaha itu. Saya terlena dengan dunia. Tetapi dalam satu hal yang terjadi itu, saya dikoreksi oleh Tuhan sendiri. Saya mengingat satu kata-kata istri saya bahwa saya tidak pernah merasa membahagiakan dia. Saya teringat terhadap anak-anak saya bahwa anak saya itu tidak merasa ada seorang figur ayah di dalam keluarga.
Nah, itulah yang mencerminkan, yang menusuk suatu tekanan yang kalau tekanan tanda kutip dari luar mungkin kita bisa atasi. Tetapi tekanan itu yang paling menakutkan, yang paling kita rasakan paling tertusuk adalah tekanan dari dalam sendiri, yaitu keluarga kita sendiri. Nah, saya merasa bahwa seorang ayah, saya belum berhasil. Ternyata saya mengungkapkan kepada istri saya, apa sih yang kamu cari? Semua kamu yang kamu minta saya sudah berikan. Ternyata seorang istri itu mengungkapkan suatu perasaan, intuisinya. Suatu perasaan yang sangat mendalam. Dia tidak memerlukan semuanya. Dia hanya memerlukan kasih. Dia memerlukan cinta yang mula-mula. Saya merasa bahwa saya tidak berhasil. Dan semua terjadi dengan berjalannya waktu. Saya jatuh bangkrut. Saya habis-habisan dengan dunia itu. Ternyata saya sadari bahwa semua terjadi, ini terjadi karena kesalahan saya, kesombongan saya, keegoisan saya sebagai laki-laki. Dunia itu sangat menjanjikan yang nyata, tetapi yang tidak nyata lebih yang kekal yang Tuhan janjikan. Ternyata seorang istri adalah penolong di dalam hidup saya. Saya sudah bertobat, ya, mengingat semua kata-kata istri saya, mengingat semua kata-kata anak saya. Saya sangat termotivasi untuk bisa berubah, bisa memberikan yang paling terbaik di dalam kehidupan saya. Istri saya, dulunya saya tidak memahami dan menanggapi pendapat istri saya. Sekarang saya harus menanggapi dan saya harus menghargai seorang istri sebagai penolong. Di dalam perjalanan, anak saya pun dipulihkan satu demi satu. Dia melihat seorang bapak yang dulunya tidak ada di dalam dunianya, di dalam figurnya seorang bapak, dia sekarang bisa melihat bahwa bapak yang dulu dengan bapak yang sekarang tidak seperti yang dulu. Dia sudah memberikan suatu teladan yang bagi mereka. Puji Tuhan, anak saya semua, ya, bukan bilang saya membanggakan dunia yang dulu, tetapi apa yang dulu lebih banyak kelihatannya seperti dampak kelihatan dengan dunia yang nyata. Apa yang sekarang tidak seperti yang dulu, tetapi yang sekarang ini lebih besar adalah cinta kasih di dalam keluarga, kasih sayang di dalam anak-anak, melingkupi semua anak-anak, di mana anak-anak itu melihat satu figur ayah, seorang ayah yang bisa merangkul dia, memberikan satu teladan bagi mereka. Dulu anak saya tidak menghargai saya, dan saya juga tidak menghargai anak saya, karena saya dunianya adalah dunia usaha, yang tidak memperhatikan mereka. Tetapi kebutuhannya saya penuhi. Nah, mereka butuh kasih sayang. Mereka butuh kehadiran seorang ayah. Mereka butuh seorang figur ayah. Semuanya saya menyadari saat saya di dalam kesesakan, di dalam kejatuhan. Usaha sudah nol, sudah tidak ada. Tapi puji Tuhan, semua terjadi ini, saya bersyukur. Perjalanan di dalam hidup saya, semuanya terjadi dari kehendak Tuhan yang memberikan proses dalam kehidupan saya. Dan Tuhan itu sungguh baik. Mungkin setiap doa-doa saya bukan itu yang dikabulkan. Tetapi Tuhan memberikan apa yang saya perlukan. Begitu perubahan-perubahan seorang istri, perubahan-perubahan seorang anak terhadap orang tua, yang begitu-begitu baik, begitu bahagia, saling menghargai, saling menghormati. Anak saya bisa menghormati saya juga bisa menghargai anak saya. Saya pun sekarang tidak mengambil satu keputusan sendiri, tetapi bagaimana saya bisa merangkul mereka, membuat satu keputusan sebagai keluarga. Dan dia tidak ada perbedaan antara saya, tidak ada jarak antara saya. Baik istri saya, anak saya, tidak ada jarak.
Tapi kalau dulu jaraknya jauh sekali. Dampaknya, kelihatannya begitu bahagia. Tetapi sebenarnya cuma tampak luarnya saja yang bahagia. Tetapi isi dalam hati kita sendiri, saya sendiri, tidak merasakan kebahagiaan itu. Puji Tuhan, dengan proses ini, saya cukup merasakan semuanya. Bukan arti kata saya lepas dari masalah. Tidak. Saya tetap memikul salib apa yang dulu saya perbuat. Saya tetap pikul salib itu. Dengan kekuatan saya, tidak. Semua adalah kekuatan Tuhan. Saya sendiri terbatas. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mampu untuk melewati semua ini. Kalau dulu, ya maaf ya, kalau dulu saya menghitung dengan ratusan juta, sekarang puluhan ribu. 5.000, 10.000 jadi. Kalau dulu 50 juta minimal, 100 juta. Tetapi sekarang saya bersyukur bahwa semua proses yang saya alami, ya, saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan keluarga saya, ya, saya menikmati begitu indah kebahagiaan saya. Bukan karena nilai dunia, tetapi nilai yang Tuhan berikan yang tidak tampak adalah kebahagiaan damai sejahtera itu dalam keluarga saya. Puji Tuhan, nanti dilengkapi dengan kesaksian istri saya. Tuhan memberkati. Oke, haleluya. Thank you Pak Johan. Nah, sebelum istrinya yang ngomong, nah, ini saya pengen tahu dulu usahanya apa ya? Sampai bangkrut itu istrinya mungkin yang bisa jawab dulu. Usaha Bapak apa, Bu? Usaha Bapak apa, Bu? Jadi dia sebenarnya seorang pengusaha yang sukses ya, pengusaha coklat. Kemudian kami merambah ke berbagai usaha yang menurut saya itu tidak berkenan di mata Tuhan ya. Awalnya pelan-pelan ya. Kalau iblis membawa kita itu menggiring kita tuh pelan. Fitness dulu. Kita punya gym. Ya, mungkin kita nganggap bahwa itu aman-aman aja gym itu. Tapi kalau yang mengelola suami saya, itu kan ada tanya. Kemudian setelah gym kami punya diskotik. Nah, yang memperparah keadaan kami adalah ketika kami punya diskotik itu. Itu kan. Oh, luar biasa. Jadi usaha diskotik ya, luar biasa. Kemudian akhirnya jadi bangkrut ya, habis semua itu ya Bu, semua habis. Ya, jadi mulai dari usaha diskotik itu, saya mulai punya perasaan-perasaan yang jarak terhadap suami saya. Saya sudah mulai berpikir bahwa kayaknya saya sudah tidak bisa melanjutkan perkawinan ini. Kemudian saya melihat kejatuhan anak saya satu demi satu, dan saya merasa bahwa aduh, apakah ini yang dimaksud, ya kan? Sebab saya juga pernah baca kalau di firman itu seperti itu. Nah, apakah ini kejatuhan karena seorang bapak, gitu kan? Dan akhirnya pada suatu hari suami saya ikut suatu seperti camp ya, dan di sana dia mulai mengerti ya, yang tadi tidak mengerti kemudian menjadi mengerti, dan akhirnya ketika dia memutuskan untuk saya mau keluar dari zona ini, saya mau menutup semua pekerjaan ini, dan mulai satu demi satu pekerjaan sampai pekerjaan inti kami yaitu coklat, semuanya habis. Jadi seperti itu iblis bekerja. Jadi dia menggiring kita masuk lebih dalam, akhirnya semuanya diminta. Kalau perlu, bukan cuman apa yang dia kasih, tapi dia menghitung semua bunganya ya, sehingga kita sampai wah ini selama ini kita kerja nggak ada hasil sama sekali, yang benar aja gitu loh. Dan ternyata kita nggak sadari, itu diminta semua, berlipat-lipat ganda, kalau bisa kita minus, dan memang benar. Saya sampai habis-habisan, saya kasih tahu suami, nggak apa-apa, kita mulai dari nol. Yang penting, kita mau ikut apa yang Tuhan kehendaki. Itu sih, Fran. Oke, tadi sempat Ibu menyinggung tentang kejatuhan anak-anak. Emang anak-anak Ibu ada problem apa dengan anak-anak waktu itu? Jadi anak saya awalnya itu yang 18 tahun baru saja tamat SMA ya. Baru saja tamat SMA, dia telepon saya, "Mama saya hamil." Shock dong saya, ya kan? 18 tahun hamil di luar nikah. Dan saya tanya sama dia bagaimana dengan
si prianya apakah mau bertanggung jawab. Akhirnya saya kawinkan mereka pada usia muda karena sudah dalam kondisi seperti itu. Dan yang kedua, anak saya juga sama, setahun setelah adiknya menikah, cicenya lagi seperti itu. Tapi yang lebih memperparah cicenya itu karena dia terlibat dalam narkoba pada saat itu. Gitu. Dan yang ketiga itu, setelah tamat SMA, yang laki, dia bilang, saya nggak mau lagi melanjutkan sekolah, karena percuma, saya malu. Saya mau jadi DJ saja, karena dia pikir papanya punya diskotik. Kalau dia jadi DJ, nggak masalah dong. Dia belajarlah DJ ke Surabaya. Dan akhirnya dia jadi DJ di salah satu diskotik yang ternama di Surabaya. Nah, itu yang bikin saya, Tuhan, kok bisa kayak begini kehidupan anak-anak saya. Mereka itu nggak salah, Tuhan, gitu loh. Tapi karena perubahan seorang bapak, ya, saya nggak bisa merubah siapapun, saya nggak bisa merubah bapaknya, saya nggak bisa merubah anak-anak saya. Tapi dari perubahan hidup seorang bapak itu, mulai memulihkan satu persatu anak-anaknya. Dan akhirnya anak-anak saya yang tadinya ya kawin muda itu kan nggak gampang ya, banyak problem. Dan pada akhirnya ketika papanya pulih, hubungan rumah tangga anak saya juga menjadi pelan-pelan lebih baik dan akhirnya sekarang sangat baik. Kemudian yang kedua, yang narkoba tadinya, seperti yang kita tahu itu sangat sulit untuk kita lepaskan ya. Tapi anak saya ini tidak perlu rehab. Dia udah bisa lepas karena cinta dari kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, begitu dia tahu papanya udah mulai berbalik dari kehidupan lamanya, dia bilang seperti ini sama saya. Saya kan tanya, Koko sekarang kenapa nggak kerja lagi malam? Ya kan lucu mah, kalau saya jadi DJ terus papaku pergi bersaksi kemana-mana tentang Tuhan. Kalau papa udah bersaksi kemana-mana tentang Tuhan, saya berhenti jadi DJ. Dan anak saya udah berhenti jadi DJ. Hari ini mereka kerjanya normal seperti orang biasanya ya, kita kerja cari uang yang halal istilahnya seperti itu. Begitu, Frans. Oke, ya. Ya, Ibu dan Bapak jemaat di Victory ya? Atau ya jemaat dari Victory? Ya, benar. Kami jemaat di Victory. Saya di Victory itu mulai 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu saya ketemu dengan Ibu Gembala Eli, itu ketika saya galau antara saya mempertahankan perkawinan saya atau saya melepaskan. Dan saya banyak dengar cerita dari beliau waktu itu, dan saya mencoba kalau Ibu Eli saja bisa, kenapa saya nggak berusaha untuk mampu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saya pelan-pelan belajar. Saya bukan melihat bahwa saya harus sama seperti itu, tidak. Tapi Ibu Eli mengajarkan kepada saya untuk mencontoh teladan Yesus. Bagaimana ketika Yesus mengalami persoalan, sedih, iya. Dia pasti menangis, iya. Dia berdoa, iya. Seperti itu Yesus alami. Dan itu tidak mengurangi untuk dia menjalani persoalannya. Dia tetap menjalani sampai selesai. Dan itu saya coba menjalankan itu sehingga saya bisa ada sampai hari ini, Frans. Oke, ya puji Tuhan. Baik, mungkin ada pertanyaan begini ya. Bagaimana Ibu bisa bangkit itu karena melihat tadi suami, gara-gara kesalahan suami, semua keluarga hancur, usaha habis, semua ya. Itu bagaimana Ibu untuk bangkit itu prosesnya seperti apa? Silakan Bu. Jadi waktu saya lihat kondisi suami saya, awalnya saya kan negor dulu. Biasa para pria kalau kita negor, mereka merasa bahwa enggak, lu enggak tahu apa-apa, saya yang lebih tahu. Akhirnya waktu itu saya belum kenal Tuhan lebih dalam, sehingga saya bertengkar sama dia. Kamu tuh kalau dibilangi kenapa seperti, pokoknya bertengkar, tiap hari isinya bertengkar. Nah, pada saat kejadian itu, saya mengalami suatu depresi yang hebat. Dan saya sempat dirawat oleh beberapa psikiater ya waktu itu, dan dianggap bahwa saya lebih baik masuk ke rumah sakit jiwa karena saya sudah sangat membahayakan. Gitu, saya bisa membunuh keluarga saya. Ya, contohnya kalau saya sudah merasa galau banget, saya pengen bakar seisi rumah ini, mati semua, termasuk anak saya, termasuk suami saya. Seperti itu kondisi saya, sehingga menurut psikiater kamu harus direhab seperti itu. Nah, tapi ketika
kondisi seperti itu, saya dikasih tahu saya harus direhab. Saat itulah saya berpikir bahwa saya nggak bisa seperti ini. Karena anak-anak saya membutuhkan saya. Anak saya yang masih muda ya, menikah muda. Kemudian yang lain, yang narkoba itu, kemudian yang diskotik. Yang masih ada yang kecil lagi, saya punya anak Frans waktu itu, 8 tahun. Jadi mereka sangat membutuhkan saya pada saat itu. Kalau saya nggak sembuh, kasihan anak-anak saya. Di situ titik balik saya akhirnya mengambil keputusan bahwa saya mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga saya betul-betul punya waktu yang intim dengan Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau di dalam hidup saya? Itu semua tentunya saya nggak bisa sendiri. Saya belajar, ya terutama ketika saya ketemu dengan Ibu Gembala kita, Ibu Eli. Saya belajar bagaimana caranya saya bertemu dengan Tuhan, bagaimana caranya saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, pada saat itu saya baru bisa tahu bahwa, oh ternyata Tuhan maunya seperti ini di dalam hidup saya. Tuhan mau saya untuk boleh menolong suami saya, supaya ketika suami saya ditolong, ada banyak keluarga yang bisa ditolong di luar sana melalui kesaksian hidup kami. Itu kan. Oke, luar biasa, Ibu. Ada pertanyaan ya, 2 pertanyaan langsung dijawab dengan cepat, mungkin begitu. Ibu pernah alami juga KDRT, ya, yang pertama. Yang kedua, berapa lama proses dari suami yang salah jalan kemudian akhirnya benar-benar dia bertobat? Berapa tahun begitu, Bu? Oke. Untuk KDRT, saya mengalami KDRT ya, dan sangat mengerikan kalau kita berbicara tentang KDRT ya. Tapi saya tipikal orang yang tidak gampang untuk dipukuli. Jadi kalau saya dipukuli, saya pukul balik seperti itu. Dan proses suami saya dari yang kejatuhannya sampai dia berbalik kepada Tuhan itu kurang lebih benar-benar berbalik ya. Itu 2 tahunan, Frans. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga menyerahkan semuanya bahwa Tuhan, apa yang saya lakukan hari ini, saya lakukan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk saya, tapi hanya untuk Tuhan. Nah, ketika saya menyerahkan seperti itu, saya tentu tidak berharap apa-apa ya. Saya cuma berpikir bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik buat saya. Begitu kan. Oke, nggak nyangka ya, Ko Johan wajahnya kayak sinyo baik-baik begitu, ternyata KDRT juga, haleluya. Ya, saya mau lihat ada pertanyaan mungkin dari jemaat, bisa private kepada saya, ada pertanyaan jemaat. Nah, mungkin pertanyaannya begini, Bu. Bagaimana sekarang sikap anak-anak kepada papahnya dan kepada mamanya sekarang ini, terutama kepada papahnya? Apakah mereka bangga sekarang lihat papanya seperti ini? Bagaimana hubungan kalian sekeluarga hari-hari ini? Ya, kadang-kadang saya yang iri ya, lihat anak-anak saya punya hubungan dengan papanya. Karena waktu selama papanya asik dengan bisnisnya, anak saya itu sangat-sangat dekat dengan saya. Tapi ketika bapaknya mulai jatuh, pada saat itu ya saya berpikir bahwa anak-anaknya akan semakin menjauh, yang narkoba pasti akan semakin parah. Tapi kejadiannya tidak seperti itu karena kan papanya berbalik ini atas doa-doa daripada kita sekeluarga supaya papanya bisa berbalik. Kemudian juga doa dari teman-teman kami di komunitas yang kemudian bagaimana kami maksudnya memulai semuanya, anak-anak ini begitu mencintai papanya. Jadi mereka seperti mendukung papanya bahwa mungkin di luar sana teman-teman papanya itu sudah tidak lagi mendukung papanya. Bahkan ada yang tidak mau kenal dengan papanya. Tapi mereka hadir sebagai anak untuk menopang papanya. Kita sama-sama bekerja sama untuk menopang papanya supaya papanya bangkit kembali. Dan akhirnya sekarang hubungan mereka semakin baik ya, Frans. Saya jarang sekarang melihat ada keluarga yang kalau makan malam itu sampai berjam-jam di meja makan ya. Kadang saya udah tidur, mereka belum selesai di meja makan. Jadi anak-anak perempuan saya yang beresin meja makan. Jadi sebegitunya mereka untuk membahas suatu masalah atau mencari jalan keluar untuk bisnis mereka. Seperti itu, Frans.
Wow, saya jadi iri ini lihatnya ya, jadinya ya. Karena begitu mesranya sekarang papa dengan anak ya. Nah, inilah buah dari pertobatan ya. Selain keluarga dipulihkan, bisnis dipulihkan, juga sekarang melayani Tuhan. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin untuk yang terakhir, pesan dari Bapak dan Ibu Johan buat teman-teman semua di sini, mungkin singkat pesan dari Bapak dan Ibu Johan buat teman-teman semua yang ada di sini. Silakan. Ya, terima kasih. Pesan saya atas nama keluarga saya cuma berpesan begini. Semua proses ini di dalam setiap kehidupan kita bukan suatu proses yang menjatuhkan setiap kita. Tetapi bagaimanapun proses ini yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita adalah suatu kedewasaan, lebih mengenal Tuhan lebih dalam, bagaimana hidup ini kita jalani dengan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Tetapi Tuhan semua menggenapi janji firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita dikala kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengakui semua kesalahan kita. Pertobatan demi pertobatan, ketaatan demi ketaatan, keluarga kita pasti dimenangkan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kenapa, Bu Erni? Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Saya cuma berpesan untuk para ibu-ibu ya, terus membuat relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan begitu, apapun masalahnya, saya jamin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita nggak pernah sendirian. Oke. Sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, ya kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Johan dan Ibu Erni yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan kita percaya hidup mereka akan jadi berkat buat banyak orang, jadi kesaksian buat banyak orang. Kita akan terus dukung mereka di dalam doa. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami serahkan firman Tuhan yang akan hamba-Mu taburkan, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Johan dan Erni, buat kesaksian yang luar biasa. Ya, kita percaya tidak mudah buat Erni untuk berjuang, karena saya tahu waktu dia pertama kali bertemu dengan saya, bagaimana saya harus menopang. Saya bilang tetap semangat, tetap maju, pasti engkau sanggup. Sekalipun menurut kenyataan berat ya, belum lagi kena suami, belum lagi urusan keuangan yang bangkrut, belum lagi anaknya yang bermasalah. Wow, itu kalau bukan kekuatan Tuhan, Erni ya, saya yakin dia bisa ke rumah sakit jiwa itu ya. Bagaimana mengatasi satu persatu. Tapi saudara perlu tahu bahwa cara Tuhan itu dahsyat ya. Mungkin secara manusia kita sudah tidak mampu. Tapi ketika ada hati yang mau berbalik mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh satu persatu saudara dipulihkan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah membuang anak-anaknya. Amin. Bahkan Johan tadi tidak lupa bersaksi ya, saya sering setiap pagi selalu terima renungan ya. Hebatnya sekarang Johan bisa buat renungan. Renungannya luar biasa ya. Saya percaya bahwa inilah yang dimaksud firman Tuhan yang berkata Allah itu selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Walaupun yang terjadi sepertinya terlambat ya, mungkin seringkali ketika kita jatuh dalam dosa ya, kita melihat keadaan hancur, anak-anak hancur, sepertinya iblis berkata gini, semuanya suram. Punya anak menikah muda ya, narkoba ya, bahkan kalau dia curhat juga ada masalah dengan anaknya yang nikah muda, sudah berulang kali mau cerai. Sebagai seorang mama itu tidak mudah saudara ya, tapi ketika dibuktikan oleh seorang pahlawan yang rela untuk menjadi tiang di dalam rumah tangganya, Erni bisa pulihkan satu persatu, bahkan satu persatu keuangannya juga ya, mulai dari rumah habis, hari ini dia bisa punya rumah saudara ya. Waktu dia mendapat berkat dari rumah itu dia bersaksi bagaimana cara Tuhan yang ajaib memberkati dia rumah sehingga dia bisa hari ini berkumpul. Berapa orang coba Erni? Berapa orang Erni satu rumah sekarang? Berapa orang kumpul semua ya?
Kira-kira mungkin ada berapa orang Johan sama Erni kumpul satu rumah? Berapa orang Kami Erni? itu suami istri sama anak sudah 7, tambah menantu 3, 10, tambah cucu 6, jadi 16 orang kami satu rumah. Luar biasa ya. Yuk kita belajar dari seorang Daud ya. Kita percaya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak yang join ya, tidak ada kata terlambat bersama Tuhan. Seburuk apapun masa lalumu, iblis bisa bekerja di masa lalumu. Tetapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, selalu hari esok saudara dan saya, selalu Tuhan yang pegang. Amin. Yuk kita buka bagaimana Mazmur 51 ya, ayat 2 dan 3. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, ya ini Daud, ya ketika dia jatuh di dalam dosa, ya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ya, ini kejadian di mana Daud ketika dia jatuh ya dalam dosa, Batsheba dan Uria suaminya dibunuh, ketika Nabi Nathan datang kepada Daud ya, respon Daud ya adalah hari itu dia meminta belas kasihan Tuhan. Seringkali saudara dan saya tanpa saudara sadar, kadang-kadang kita menghadapi masalah karena perbuatan dosa kita. Mungkin kalau ini lewat Nabi Nathan, tapi Johan dan Erni mengalami masalah, diperingatkan dengan apa? Dengan keadaan usahanya yang bangkrut. Seluruh rumahnya terjual, anak-anaknya jatuh di dalam dosa, beberapa anaknya. Itu membuat dia mulai sadar. Dan ketika Daud berkata bagaimana respon Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan atas dosanya, Daud itu menyadari. Dan yang kedua, Daud itu hancur hati. Ya, saudara lihat di ayat 51, Mazmur 51 ayat 4 dan 6. Lihat apa yang Daud katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Yang lihat ayat yang keempatnya dulu. Saudara lihat ayat keempat sampai kelima. Daud itu sendiri seringkali ketika ada keadaan yang buruk ya, menurut saya hari itu mengalami proses. Saya juga punya dosa pelanggaran, saudara. Saya punya dosa pelanggaran di masa lalu ketika saya menjadi istri di zona nyaman. Saya punya karakter yang suka tidak menghormati suami. Bahkan ketika saya mengerti bahwa suami saya cinta mati sama saya, kalau ada kesalahan, saya dengan mudahnya seolah-olah saya punya kuasa, punya power, tapi saya tidak pernah menyadari pelanggaran saya dari mulut yang berkata cerai, pisah. Tanpa saya sadari kesombongan saya, karena saya merasa hari itu saya masih cantik, suami saya cinta mati, dan saya punya nilai yang merasa bahwa harga diri saya begitu tinggi. Tapi Daud ini luar biasa. Banyak orang ketika ada keadaan buruk, tidak pernah sadar akan pelanggarannya. Justru banyak yang menyalahkan Tuhan, banyak yang menyalahkan orang lain, gara-gara. Dulu saya tidak pernah sadar akan pelanggaran saya selalu menuding suami saya. Engkau yang jahat, engkau yang berbuat zina sehingga hidupku menderita. Sehingga keluarga ini hancur, sehingga anak-anak mulai anak-anak hari itu kepahitan, hidup dalam kekecewaan, rumah tangga kami seperti neraka. Ya, kalau bertengkar karena saya terlalu jadi orang yang pemberani, setiap kali pertengkaran terjadi, saya tidak pernah takut, saudara. Saya begitu gagahnya melawan suami saya, sampai semua piring terbang, saudara. Ya, waktu terjadi seperti itu, saya tidak pernah menyadari bahwa ini pelanggaran karena kesalahan saya. Saya tetap kekeh bahwa kamu yang salah. Sampai suatu kali ketika Tuhan menyadarkan hidup saya tahu bahwa ini adalah pelanggaran saya. Dan saudara lihat Daud itu bergumul dengan dosanya. Kita sering kali tidak pernah bergumul dengan dosa, kita cuma cari akar solusi dari masalah. Kenapa Tuhan? Rumah tanggaku yang baik-baik, keuanganku yang baik-baik, hari ini Engkau izinkan bangkrut.
Dan waktu itu saya cuma bergumul dengan masalah yang ada di depan mata, tanpa saya bergumul dengan kesalahan dosa-dosa saya. Tanpa saya bergumul untuk berbalik. Daud 3 hal responnya ketika dia menyadari dosanya, yaitu Daud sadar akan pelanggarannya. Saudara dan saya hari ini, apapun yang terjadi hari ini, saudara tidak perlu fokus dengan yang namanya tekanan demi tekanan. Setiap pelanggaran saudara memang diampuni. Tapi ada harga yang harus dibayar, itu tidak pernah lepas. Ernie hari ini sama Johan, walaupun dia sudah dipulihkan rumah tangganya, tanya, dia masih alami proses. Tidak mungkin proses itu secepat. Kalau kesaksian Ernie, berapa kali dia kesaksian? Dari 12, mungkin 14 sertifikat rumahnya, sisanya tidak ada, saudara. Itu pun baru beberapa tahun jalani proses, baru bisa dapat rumah untuk tempat tinggal dia dan anak-anaknya, saudara. Tidak mungkin cara Tuhan itu instan. Selama hidupmu tidak pernah ada pertobatan, ya seperti sadar akan pelanggaranmu, bergumul atas dosa-dosa, dan berbalik. Tidak mungkin ada jalannya Tuhan. Ketika saya mengalami proses dan saya ingat perjalanan hidup Daud, saya mulai fokus dengan perubahan hidup saya. Saya mulai fokus dengan dosa-dosa saya. Saya mulai bergumul, Tuhan, aku tidak perlu bergumul dengan keadaan suamiku yang tambah parah. Tapi aku bergumul dengan dosa-dosa kesalahanku. Aku mau berbalik. Aku mau membuang semua dosa-dosaku. Dan di situ ketika saya mulai mengalami satu perubahan dan saya berbalik, saya mulai mengubah respon saya menjadi istri yang tunduk, menjadi istri yang menghormati suami yang selingkuh. Di situ Tuhan mulai membuka jalan, satu pintu tertutup itu mulai membuka banyak pintu. Seringkali saya berkata di dalam proses, kalau satu pintu tidak membuka banyak pintu, itu yang salah menjalani proses adalah saudara sendiri. Selalu mengikut Tuhan, ketika ada satu pintu yang tertutup, kalau saudara dan saya sudah benar-benar hidupnya menyadari dosa, berbalik, dan saudara hari itu hidup dalam pertobatan, saudara benar-benar dengar-dengaran akan Tuhan, satu pintu itu pasti membuka banyak pintu. Amin, saudara. Apa yang dilakukan Daud ketika dia hancur hati? Lihat ayat Mazmur 51 ayat 12 dan 13 ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Ini loh luar biasanya Daud. Waktu Nabi Nathan menegurnya, dia tidak marah, saudara. Bahkan kalau saudara baca di 1 Samuel 12, cerita bagaimana waktu Nabi Nathan menegur Daud. Daud itu hari itu ketika dia tahu bahwa dia harus membayar harga, ya, waktu itu anaknya sakit, saudara, dia puasa, tapi akhirnya anaknya meninggal, sekalipun dia tidak marah sama Tuhan. Lihat ayat 12 ke 13 ya, yang berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Suara saya masih bisa didengar ya. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Waktu Daud hancur hati, apa yang Daud pikirkan? Hari itu dia tidak marah dengan Nabi Nathan. Dia menyadari dosanya. Dia sampai ambil puasa supaya Tuhan mengubah apa yang menjadi hukumannya hari itu. Yang paling dia takutkan yaitu anaknya meninggal. Dan Daud yang luar biasanya, keinginan hatinya untuk segera tahir. Buat saudara dan saya, ada banyak orang yang ketika ditegur kesalahannya, bukannya menyadari ingin segera hatinya tahir, tapi justru tetap mengeraskan hati. Yang berdosa ya tetap berdosa, ya sudahlah Tuhan, terlanjur sudah, wong sudah terlanjur sudah kotor, ya sudah kotor sekalian. Makin saudara tidak pernah berbalik, saudara akan bayar harganya makin lama, saudara. Justru ketika cepat-cepat sadar apa yang saudara tabur itu pasti saudara tuai. Ketika saudara makin tersesat dan saudara cepat berbalik, kita percaya proses itu akan semakin singkat.
Tapi kalau saudara mengeraskan hati karena saudara merasa aku tidak bisa ninggalin dosa, bayar harganya makin lama, makin mahal. Lihat apa yang dikatakan Daud. Daud itu takut jika Tuhan membuang hidupnya dari hadapannya. Yang ketiga, Daud itu takut jika roh Allah yang kudus diambil dalam hidupnya. Sementara saudara dan saya hari ini, tidak usah lihat masa lalumu. Ini sudah di ujung di akhir zaman. Saudara dan saya hari ini, yang penting hari ini, mau kerugian, maupun atas perbuatan dosamu, ada sesuatu harga yang harus dibayar. Izinkan kehidupanmu engkau berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan hatimu ditahirkan melalui proses. Izinkan ketika saya sadar bahwa hidup saya dibentuk oleh Tuhan. Saya berkata, Tuhan bentuk hatiku walaupun sakit. Kehilangan kasih suami yang begitu cinta mati sama saya. Mungkin buat Ernie dan Johan 14 sertifikat habis. Lihat anaknya beberapa yang jatuh di dalam dosa. Rasanya merasa bahwa hidup ini seperti tidak ada artinya. Tapi ketika mereka bangkit, mereka mentahirkan hati dan mereka berkata, yang penting jangan ambil rohmu Tuhan di dalam hidupku, aku tidak sanggup. Hari itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ketika Tuhan tidak jauh dari hidupku dan jangan ambil rohmu dari hidupku, aku pasti kuat. Tapi kalau hidup saya tidak berbalik, hari itu saya tetap mengeraskan hati. Saya merasa bahwa saya orang benar, engkau yang salah, suamiku yang salah. Saya tetap jadi benar, saya tidak mau mengampuni. Saya tidak mau merendahkan hati. Saya tidak bisa untuk bisu tuli. Hidup saya makin hancur, saudara. Tapi ketika saya berbalik dan saya melihat karya Tuhan itu yang luar biasa. Saudara tahu, Tuhan, ya, kalau saudara nanti baca buka Ailing, bagaimana hari ini tangan Tuhan malam ini terbuka buat saudara dan saya. Dia punya rahmatnya yang besar, ya. Dia punya keputusannya yang adil. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 51, Tuhan itu punya penghukumannya bersih, saudara. Hari ini percayalah, kita ini anak. Tuhan itu tidak mungkin memberikan hukuman, ya, sejahat-jahatnya seorang Bapa. Hari ini dia izinkan ada kehilangan sekalipun kerugian. Itu cuma alat untuk mendisiplin hidupmu supaya saudara dan saya berjalan makin lama, makin dimurnikan, makin punya karakter Kristus dan hidup di dalam pertobatan setiap saat. Tapi ketika saudara sudah lulus, percayalah putusan Tuhan itu tetap adil. Dia pasti akan memulihkan, dia pasti akan memberkati, dia pasti akan menyertai engkau di tengah-tengah masa bayar harga. Saya merasa ketika saya juga bayar harga akibat perbuatan saya di masa lalu, apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Ernie dan Johan tidak disertai? Percayalah janji Tuhan, dia tidak akan sekali-kali pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu punya inisiatif memberkati anak-anaknya. Dia selalu punya inisiatif menolong saudara dan saya untuk bangkit kembali, untuk dibawa arahnya promosi, pelipat gandaan. Itu selalu dalam inisiatif Tuhan. Amin. Hari ini, malam ini, yuk saya sudah selesai. Ya, saudara percaya, kita jadi anak Tuhan kalau ada orang yang berdosa bertobat. Ya, saya dapat perenungan ayat di mana saudara lihat Daud, ya, walaupun sebesar apapun dosa kesalahannya, ketika dia hancur hati, walaupun anaknya mati. Saudara kalau baca di 1 Samuel ya 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Daud memberi nama anak itu Salomo. Lihat Tuhan kasih gantinya. Salomo, saudara. Salomo adalah raja yang besar yang mendirikan bait Allah. Kita semua hari ini jangan pernah merasa berkecil hati walaupun saudara hari ini hidupmu terpuruk. Tetaplah ingat bahwa Tuhan selalu melihat hati.
Amin, saudara. Ya, percayalah di Mazmur 51 ayat 15 berkata, makanya Ernie dan Johan hari ini lewat proses seperti saya, lewat pengalaman yang buruk, itu selalu tujuannya menjadi saksi. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Itulah tujuan prosesnya Tuhan. Kalau saudara sudah lulus, Ernie Johan jadi kesaksian yang hidup. Dia sudah kesaksian di mana-mana. Buat saya, ketika saya bisa hancur hati, saya menyadari kesalahan saya sebagai istri, dan di situ Tuhan pakai hidup saya. Hari ini kita percaya, saudara. Ya, tadi pagi saya dapat perenungan di Matius 18 ayat 3 sampai 5. Ya, saudara, yuk kita baca sama-sama. Hari ini kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau saudara lihat misalnya pelakor, pezina jatuh di dalam dosa, ya. Saudara lihat ayat ini berkata apa? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Hari ini saudara, kita tidak perlu menghakimi siapapun yang hari ini punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Lihat, Tuhan itu berkata apa firman-Nya? Kalau hari ini orang seperti Johan pun, kalau dia bertobat, pintu kerajaan Allah terbuka. Dan ketika Johan dan Ernie bisa merendahkan diri, ayat ini berkata apa? Dialah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Jadi siapapun saudara dan saya tidak perlu berkecil hati. Kalau iblis lagi mendakwa hidupmu, kamu ini bekasnya dulu pezina. Kamu ini dulu tuh orang yang ambil suami orang. Kamu ini orang siapa? Siapapun firman Tuhan malam ini. Siapapun kita, ketika kita bertobat dan kita hancur hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, pintu kerajaan surga itu selalu terbuka buat saudara dan saya. Bahkan malam ini Tuhan berkata, engkaulah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Amin. Amin, saudara. Hari ini, malam ini kita tahu, kita mau belajar seperti seorang Daud, seperti Johan dan Ernie. Kalau hidupmu mau diberkati, hari ini yuk, jadilah seperti seorang Daud yang menyadari semua kesalahannya dan dia berbalik. Dan dia hancur hati, dia mau mementahirkan hatinya. Dia berkata, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Yuk baca quote malam ini. Kita baca sama-sama ya. Berbaliklah dari jalan hidup yang salah ya. Dengan menjaga hati tetap tahir. Milikilah malam ini juga roh yang tetap menyala-nyala dan hidup berkenan di hadapannya. Saudara dan saya tidak perlu fokus dengan tekanan hidup yang terjadi. Kalau memang itu akibat bayar harga, saudara tetap jalani proses bersama Tuhan. Ya, tidak perlu lari. Walaupun rasanya sakit, bayar harga harus, saudara. Tapi ketika proses itu disertai Tuhan, ya, Daud diberikan ganti seorang Salomo. Ernie dan Johan juga hari ini masih tetap bayar harga, tapi kehidupannya selalu disertai Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat. Dan hari ini ketika mereka bisa merendahkan diri, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan mereka menurut kekayaan kemuliaannya. Bahkan keturunannya yang di masa lalu, keturunannya terlihat punya masa depan yang suram. Bahkan hari ini keturunannya diberkati. Kenapa? Karena Ernie dan Johan sudah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan terus hidup di dalam dosa, ya. Karena kalau kita terus hidup di dalam dosa, kita merasa bahwa hidup kita sudah terlanjur dosa, ya dosa sekalian. Saudara tidak akan lihat jalan dan berkatnya Tuhan. Tapi kalau malam ini saudara dan saya menyadari seperti kesalahan Daud, kita belajar dari kesaksian Johan dan Ernie, dan mereka berbalik. Lihat satu pintu yang Tuhan tutup. Hari ini banyak pintu-pintu yang Tuhan buka buat saudara dan saya. Saya juga mengalami satu pintu yang Tuhan tutup hari-hari ini. Saya juga melihat bagaimana
pintu-pintu yang Tuhan buka secara luar biasa. Ya, sekian, saya sudah selesai. Yuk kita masuk di dalam doa. Saudara dan saya tidak perlu berkecil hati, tetap semangat ya. Hari ini, malam ini kita percaya siapapun kita tetap berharga. Tuhan berkata hidupmu berharga mulia, engkau tetap menjadi hak waris dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam ini. Kami percaya Tuhan bahwa perjalanan hidup kami, sekalipun yang terlihat dalam perjalanan hidup kami tidak mudah Tuhan untuk melewati Tuhan. Ada proses di mana kesalahan masa lalu yang kami lakukan dan hari ini kami menjalani proses akibat kami membayar harga atas kesalahan kami di masa lalu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa malam ini melalui kesaksian, melalui firman, di mana Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah Tuhan melihat bagaimana setiap anak-anak-Mu yang hancur hati malam ini Engkau pandang hina Tuhan. Engkau selalu memperhitungkan bagaimana ketika kami belajar seperti seorang Daud Tuhan. Kami menyadari pelanggaran kami mau bergumul dengan dosa-dosa kami, dan kami mau berbalik. Biarlah malam ini titik balik, di mana ketika kami hidup di dalam kebiasaan kompromi dosa, kami mau menanggalkan semuanya, kami mau mentahirkan semuanya hati kami. Yang penting dalam hidup kami, Tuhan tidak menjauh dari hidup kami, di mana Roh-Mu tidak menjauh dari hidup kami Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup, karena ketika kami berjalan dengan Tuhan dan Roh Allah, itu akan membuat kami berjalan makin lama akan makin kuat. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, biar melalui kesaksian firman ini kami berjalan makin kuat, dan kami akan melihat bagaimana mujizat demi mujizat itu terjadi atas setiap kehidupan kami, di mana kami sudah menjadi orang benar, keturunan kami diberkati, berkat ada di atas kepala orang benar. Itulah janji-Mu yang tidak bisa dibatalkan oleh keadaan hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Erni dan Johan, baik anak menantu, cucu semua, dalam perjalanan hidup yang mereka harus melewati. Mereka tidak mudah Tuhan, tapi bersama Tuhan mereka akan sanggup menanggung segala perkara. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini yang bergabung di dalam Zoom, dalam setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Mereka tahu bahwa proses yang sedang mereka lewati bukan perkara yang berakhir dengan sia-sia Tuhan, tapi selalu berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan, di mana melalui proses hidup mereka akan menjadi kesaksian yang hidup, akan membawa orang-orang Tuhan untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang menjalani saat ini Tuhan masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, yang saat ini juga mengalami masalah keuangan, berkati Tuhan, berkati Frans, Bulan, berkati Debbie, Ailing, Lina, Mami, dan semua tim ya Tuhan yang mendukung acara Zoom ini Tuhan. Kau berkati jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati setiap anak-anak-Mu. Malam ini kami percaya Tuhan ada terobosan, di mana kami punya tekad bahwa setiap dosa-dosa kami akan tinggalkan masa lalu kami Tuhan. Kami akan berjalan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Serahkan sama